Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Trisna Paramita SPD. Kali ini kita berjumpa untuk membahas materi mengenai memahami penataan produk. Ya, sebelum kita mempelajari tentang penataan produk, tentu kalian akan bertanya-tanya, apa itu penataan produk? Jadi, penataan produk itu adalah suatu usaha yang dilakukan untuk menata produk di toko ataupun supermarket sehingga mendorong ketertarikan calon pembeli untuk membeli produk tersebut. Jadi apabila di toko, misalnya di minimarket, produk tersebut tidak ditata, tentunya kalian sebagai pembeli tidak akan merasa tertarik untuk membeli produk tersebut. Oleh karena itu, maka perlu adanya sebuah penataan produk. Penataan produk ini sendiri dapat disebut juga sebagai display. Ya, apa itu sebetulnya tujuan dari penataan produk? Yang pertama yaitu ada attention and interest. Apa itu maksudnya? Jadi attention and interest adalah produk itu harus ditata semenarik mungkin sehingga si pembeli itu merasa memiliki perhatian terhadap produk itu. Selain itu, agar menarik dan memancing minat pengunjung, biasanya digunakan warna dinding yang menarik, hiasan, dan tata pencahayaan yang sesuai. Mungkin kalian pernah melihat di Indomaret atau mungkin di Alfamart. Nah, tentunya kalian bisa membandingkan dengan toko di sebelahnya. Kalau di Alfamart ataupun Indomaret, biasanya pencahayaannya akan lebih terang dibandingkan dengan toko yang ada di sebelahnya. Itu adalah salah satu untuk menarik perhatian dari konsumen. Yang kedua adalah desire and action, yaitu dapat memancing keinginan, mendorong orang untuk masuk ke dalam toko. Sehingga kesan pertama terhadap display itu harus benar-benar menggoda pengunjung toko untuk masuk ke dalam toko, melihat secara terperinci produk yang ditampilkan lalu tergerak untuk membeli. Contoh, ketika kalian melihat sebuah toko, kemudian dari luar saja kamu sudah tidak akan tertarik, maka kamu sebagai konsumen tidak akan masuk ke dalam toko tersebut. Namun apabila kamu dari luar sudah merasa tertarik, tentu kalian akan mengunjungi toko tersebut, masuk ke dalamnya, dan mungkin akan membeli produk yang ditata di sana. Sedangkan menurut Philip Kotler adalah tokoh ekonomi yang bergerak di bidang bisnis. Kotler ini menyampaikan ada 4 tujuan penataan produk. Yang pertama adalah perhatian atau attention. Jadi penataan produk itu harus memenangkan perhatian pengunjung. Yang kedua, minat atau interest. Jadi penataan produk itu harus menarik minat dari konsumen. Pada tahap ini, pengunjung akan melihat secara langsung bentuk fisik produk. Selanjutnya, menimbang-nimbang apakah produk itu sesuai dengan kebutuhannya atau tidak. Hal itu menunjukkan minat terhadap suatu produk. Yang ketiga, yaitu ada keinginan atau desire, dibuat sedemikian rupa sehingga mendorong calon pembeli melangkah untuk mencari informasi lebih lanjut, baik tentang harga, kelebihan maupun dari kekurangan produk tersebut. Yang keempat atau yang D, yaitu tindakan atau action. Artinya si pengunjung mengambil keputusan untuk membeli produk yang didisplay. Display yang baik adalah suatu display yang pada akhirnya mampu membuat pengunjung itu mengambil keputusan untuk membeli. Itu adalah tujuan penataan produk menurut Kotler. Sedangkan karakteristik penataan produk yang baik itu harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama adalah khas dan dramatis. Khas dan dramatis itu artinya calon konsumen itu menaruh perhatian dan minat terhadap produk karena adanya interaksi dramatis antara elemen warna, alat peraga, aksesoris, pencahayaan, dan pergerakan di dalam toko atau supermarket. Yang kedua yaitu menarik dan tepat. Artinya semua elemen yang memainkan peran dalam
penataan produk itu harus tepat agar efek yang dihasilkan dapat diterima dan dipahami. Yang ketiga yaitu sederhana, artinya pesan penataan produk atau display itu dapat dengan cepat diterima dan dipahami oleh si konsumen. Yang keempat, memiliki tema dominan. Sedangkan yang kelima yaitu rapi dan bersih. Artinya kita di dalam penataan produk kita harus tetap menjaga kebersihan dari produk yang kita display. Tidak mungkin produk kotor akan kita display. Tentunya si konsumen tidak akan merasa tertarik bahkan untuk membelinya. Kemudian di sini saya akan menyampaikan tentang tipe penataan produk. Ada beberapa. Tentunya kalian harus bisa membedakan antara tipe yang satu dengan tipe yang lain. Yang pertama di sini ada window display. Mungkin kalian tidak asing ketika kalian berkunjung ke mall-mall besar. Biasanya di mall-mall besar itu di depan tokonya akan terpajang sebuah window display. Bisa dilihat di gambar bahwa window display itu sebetulnya pemajangan barang dagangan di etalase atau jendela toko. Tujuannya apa? Yaitu untuk mendorong pembeli agar mau masuk ke dalam toko. Ya, jadi window display itu adalah display barang yang diletakkan di etalase paling depan. Bisa dilihat di situ ada manekin, atau di situ manekin itu bahasa lainnya patung ya. Patung yang dilengkapi dengan produk yang dijual oleh toko tersebut. Kemudian yang kedua yaitu ada interior display. Interior display itu adalah pemajangan barang dagang, gambar, kartu harga, dan simbol-simbol di dalam toko. Interior display itu merupakan suatu metode memanfaatkan ruangan toko atau area penjualan untuk menata produk dan semua elemen perlengkapan display. Untuk interior display itu juga dibedakan lagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu ada merchandise display, yaitu pemajangan produk di dalam toko. Merchandise ini juga dibedakan lagi menjadi 3. Yang pertama ada open display, yaitu pemajangan produk di tempat terbuka sehingga pembeli itu dapat mengamati, memegang, dan memilih barang tanpa bantuan pramuniaga. Ini biasanya barang-barang itu akan didisplay di rak gondola. Seperti kalian kalau misalnya berkunjung ke Rita, itu di sana ada produk-produk yang dipajang terbuka. Jadi kalian dalam mengambilnya tidak perlu bantuan pramuniaga. Itu yang disebut sebagai open display. Yang kedua yaitu close display, yaitu pemajangan di tempat tertutup sehingga pengunjung hanya dapat mengamati saja. Sedangkan untuk pengambilan barangnya harus dibantu oleh pramuniaga. Contohnya apa? Contoh misalnya di toko kacamata. Di toko kacamata itu kacamata didisplay di etalase. Apakah kalian bisa mengambilnya sendiri? Tentu tidak. Kalian perlu bantuan dari si pramuniaga. Itu yang disebut sebagai close display. Yang ketiga yaitu architectural display. Jadi pemajangan barang dengan memperlihatkan cara penggunaan barang-barang tersebut. Tujuannya apa? Yaitu untuk memberikan gambaran kepada calon konsumen. Contoh, misalnya kasur diletakkan di kamar tidur. Kamar tidur ini bukan berarti kamar tidur seperti di rumah ya. Ini hanya ada di settingan di dalam toko. Kemudian kitchen set dipajang di ruangan yang memang dibuat menyerupai dapur. Kemudian yang B yaitu ada store design and decoration. Bisa dilihat bahwa store design and decoration itu umumnya digunakan pada peristiwa khusus seperti misalnya Hari Raya Idul Fitri ataupun Natal. Untuk contoh gambarnya bisa dilihat di tampilan bawah. Yang C yaitu ada dealer display. Simbol atau petunjuk penggunaan barang yang dibuat oleh produsen. Biasanya di sini memberi peringatan kepada petugas penjualan agar memberikan keterangan yang sesuai dengan petunjuk yang ada pada gambar tersebut. Untuk gambarnya bisa dilihat. Biasanya di sini ada
produk jam tangan yang kemudian di situ ada petunjuk penggunaannya, atau mungkin di situ kalian bisa melihat di mall-mall ada kayak counter HP. Biasanya di situ HP-nya akan dipajang, kemudian di sampingnya itu ada yang namanya petunjuk penggunaan. Nah, nanti si tugas dari pramuniaga adalah menjelaskan petunjuk penggunaan sesuai yang ada di meja tersebut. Yang ketiga yaitu ada exterior display, yaitu pemajangan produk di tempat tertentu, di luar toko dan di luar kegiatan usaha yang biasa digunakan. Nah, biasanya ini digunakan untuk promosi dan pengenalan produk baru. Kalian bisa dilihat misalnya di sekolah kita sedang ada acara ulang tahun. Kemudian di situ ada stand-stand misalnya dari motor, dari kendaraan. Nah, itu yang disebut sebagai exterior display. Yang keempat ada solari display, yaitu pemajangan produk melalui media lain. Tujuannya apa? Untuk menarik perhatian calon konsumen terhadap produk yang dipajang. Contoh, misalnya kamu pergi ke swalayan atau mungkin ke mall. Kita contohkan saja yang ada di daerah kita, misalnya di Rita. Di Rita, di bagian lantai 2 itu ada produk fashion. Di situ biasanya terpajang manekin-manekin atau patung yang diberi pakaian. Pakaian itu adalah produk yang dijual, namun didisplay di manekin. Tujuannya apa? Itu untuk menarik perhatian calon konsumen. Contoh, kalau misalnya baju itu hanya dipajang di hanger, kalian tentu tidak akan bisa membayangkan bagaimana ya jika dipakai oleh saya. Tapi kalau misalnya produk itu dipakaikan ke manekin, tentu kalian sedikit punya gambaran, oh ya ini baju dipakai oleh saya, mungkin hampir sama dengan yang seperti dipakai oleh manekin, seperti. Kemudian untuk syarat penataan produk itu juga ada beberapa. Tentunya produk tersebut harus bersih dan rapi, mudah dijangkau, kemudian lokasinya tepat, aman, menarik, dan self-service. Apa itu self-service? Jadi supermarket itu memiliki metode penjualan barang dagang secara self-service. Artinya, si konsumen diberi kebebasan untuk memilih dan mengambil sendiri barang yang dibutuhkan tanpa bantuan pramuniaga. Jadi self-service itu artinya ya, kita melayani diri kita sendiri, seperti itu. Apa kira-kira yang harus dihindari dalam display barang? Tentu yang pertama, barang kotor itu tidak boleh didisplay. Kemudian labelnya hilang, atau mungkin kemasannya rusak, atau kalau misalnya dari segi makanan atau minuman warnanya itu sudah berubah. Contoh misalnya aqua biasanya warnanya bening, kok di situ warnanya jadi kecoklatan, lah itu tidak boleh di display. Kemudian kalengnya berkarat atau penyok, isi kemasan hancur, barang bocor atau berlubang ataupun sobek, dan barang kadaluarsa itu adalah yang perlu dihindari di dalam mendisplay barang. Ya, terima kasih, sampai bertemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.